kita lanjut kepada part 2 dari materi kedua, eh, untuk ini ya, tentang pengertian pada anak usia sekolah dasar, karakteristik pada anak usia sekolah dasar, serta hukum-hukum perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Tadi sudah saya jelaskan tentang bersifat unik. Sekarang pada poin kedua tentang masa potensial. Bahwa pada anak-anak usia dini itu cenderung mereka sangat potensial. Ini masa, makanya kan banyak iklan ya, iklan di televisi, usia golden age, usia masa emas. Nah, artinya masa yang sangat potensial, seperti spons yang akan sangat mudah menerima apa yang diberikan oleh lingkungan kepada mereka. Jadi sangat potensial. Kalau kita ingin menjadikan anak menjadi memiliki karakteristik yang baik, bagus, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, maka di usia ini yang sangat mudah kita bentuk mereka sesuai dengan apa yang orang tua inginkan maupun juga keluarga. Tapi juga pada usia ini hati-hati kalau kita memberikan contoh hal yang buruk ataupun juga sering membentak anak, sering menghukum anak, maka akan menjadikan anak yang tadinya potensial untuk berkembang dengan baik, membentuk anak menjadi akhirnya memiliki kepribadian yang negatif karena lingkungannya lah yang membentuk seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, relatif spontan. Pada usia ini mereka sangat spontan. Apa yang terjadi dalam diri mereka, baik emosi maupun pikiran, akan mereka sampaikan begitu saja tanpa merasa malu atau merasa risih atau merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Karena mereka belum memahami bagaimana mengontrol, menekan maupun juga memahami situasi dan beradaptasi apakah hal tersebut pantas atau tidak pantas mereka melakukan. Mereka kalau mereka senang ya senang, spontan. Mereka kalau mau nangis ya nangis gitu loh. Mereka kalau pengen marah ya marah. Jadi spontanitas, apa yang mereka kehendaki pada saat itu cenderung akan mereka lakukan. Sehingga peran orang tua, lingkungan, pendidik, guru sangat penting untuk membantu mereka mengarahkan agar mereka bisa belajar mengontrol mana hal yang pantas mereka bisa sampaikan maupun juga mana yang boleh mereka sampaikan pada saat itu. Atau mereka juga diajarkan untuk melatih kesabaran dan juga melatih bagaimana mengelola emosi dan juga keinginan mereka secara tepat. Kemudian cenderung ceroboh. Nah, anak usia dini juga cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Mereka akan lari ke sana kemari. Mereka nggak sadar kalau ada sepeda motor atau mobil lalu lalang. Mereka akan lari sekuat tenaga sehingga mereka kurang perhitungan. Atau mereka akan bawa minuman yang berisi air kebalik-balik. Karena mereka memang belum bisa memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi akibat mereka ya tadi, karena spontan tadi ya, spontan ingin melakukan segera cepat dan akhirnya kurang perhitungan. Kemudian yang kelima, aktif dan energik. Nah, usia dini ini mereka sangat aktif dan sangat energik, sangat senang melakukan kegiatan-kegiatan yang melatih fisik mereka. Sehingga mungkin kalau guru di sekolah PAUD maka bisa membuat sebuah kegiatan yang bisa mengakomodir, yang bisa bisa mengakomodir dan bisa mengarahkan energi yang sangat luar biasa pada diri anak-anak usia ini untuk ke arah yang positif. Mereka akhirnya belajar. Mungkin permainan-permainan yang akhirnya membuat anak belajar, permainan-permainan yang bisa membuat anak menambah pengetahuan mereka. Kemudian juga usia ini mereka egosentris, merasa semua yang ada di dunia ini adalah milik mereka dan tidak paham bahwa mereka harus berbagi dengan yang lain. Nah, itu memang karakteristik mereka. Jadi jangan salahin anak kecil kalau mereka pelit, kalau mereka nggak suka berbagi, karena memang karakteristik ini masih mereka miliki sehingga mereka perlu belajar bagaimana berbagi, bagaimana mereka harus bisa menghargai milik orang lain, belajar bersabar, bergantian mainannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah rasa ingin tahu yang kuat.
anak usia dini mereka who wants to know-nya sangat tinggi sekali. Mereka semuanya pengen serba tahu. Kenapa kok bisa turun hujan? Kenapa kok bisa ada anak bayi lahir? Kenapa kok bisa warna kuning itu kok muncul di langit misalnya? Kenapa kok matahari kok bisa gantian sama bulan? Nah, itu mereka sangat pengen tahu hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Karena memang kemampuan sel neuron mereka masih sangat potensial. Kemampuan sel neuron mereka ini lagi berkembang-kembangnya sehingga perlu adanya stimulus dan juga keinginan tahu mereka untuk mereka pelajari. Jadi kalau mereka rasa ingin tahu mereka yang kuat tuh jangan di-cut, jangan dipotong. Mereka nanya, "Ma, kenapa ini?" Hus, gak boleh tahu. Udah deh, gak usah banyak nanya. Nah, itu juga membuat anak akhirnya stop. Akhirnya perkembangan neuronnya juga tidak membantu, tidak terstimulus gitu loh. Biarkan rasa ingin tahu mereka itu berkembang dan kita akan harus sabar ya untuk ngasih tahu anaknya. Kemudian yang kedelapan, berjiwa petualang. Anak senang tadi ya, karena aktif dan energik, mereka senang kegiatan-kegiatan yang mengajak mereka untuk adventure, berpetualang gitu loh. Mereka tidak terlalu suka duduk manis diam di dalam kelas dan kemudian mendengarkan ceramah dari guru. Nah, itu membuat mereka menjadi bosan dan akhirnya tidak tertarik sekolah. Jadi buatlah kegiatan pembelajaran yang membuat anak untuk berpetualang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru pada setiap harinya. Kemudian imajinasi dan fantasi yang tinggi, mereka senang berimajinasi. Makanya pembelajaran akan lebih senang apabila anak-anak diminta untuk berimajinasi atau berfantasi ya. Misalnya anak bermain peran, anak seolah-olah menjadi pohon atau menjadi bebek gitu. Itu imajinasi dan fantasi. Atau mereka diminta menggambar sesuai dengan fantasi mereka, atau mereka bercerita tentang fantasi-fantasi mereka tentang lingkungannya. Jadi silahkan diarahkan imajinasi dan fantasi mereka ke arah yang positif. Kemudian yang ke-10, anak juga mudah frustasi. Nah, usia ini usia anak yang mudah frustasi, mudah menyerah. Jadi perlu dimotivasi, perlu dibimbing, jangan dibiarin anak belajar sendiri tanpa ada arahan bimbingan, karena memang usia ini mereka mudah frustasi dan akhirnya menjadi tidak suka terhadap suatu hal kalau tidak dibantu untuk mereka belajar mencari jalan keluarnya. Kemudian yang ke-11, rentang perhatian yang pendek. Nah, ini ya, mereka memang sangat ingin tahunya sangat tinggi, tapi mereka juga rentang konsentrasinya juga pendek. Tidak seperti usia sekolah formal yang mungkin bisa bertahan 1 jam untuk mempelajari sebuah materi A, B, C misalnya. Tapi mereka tidak terlalu lama, mungkin hanya paling 30 menit, 25 menit. Jadi setiap pembelajaran untuk di usia PAUD itu jangan terlalu lama. Mungkin harus berpindah 10 menit, guru menjelaskan, beralih ke pembelajaran yang lebih mengajak anak berpetualang atau mereka berfantasi. Jadi harus pintar-pintar guru dalam membentuk pola pembelajaran sehingga rentang perhatian yang pendek ini bisa diatasi dengan baik oleh guru ya. Nah, itu karakteristik pada anak usia sekolah dasar. Selanjutnya karakteristik pada anak usia sekolah SD. Anak usia SD ini masih senang bermain karena memang masih transisi pada usia anak-anak di PAUD menuju usia sekolah dasar. Masih kanak-kanak akhir nih usia sekolah dasar ini ya. Dari kanak-kanak awal menuju kanak-kanak akhir. Mereka senang bermain sehingga guru sekolah dasar harus juga bisa mengakomodir karakteristik yang terjadi. Senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan secara langsung atau memperagakan secara langsung pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan karakteristik yang ada pada usia sekolah dasar, makanya tidak disarankan pembelajaran itu cenderung hanya duduk diam saja di dalam kelas, atau mungkin guru hampir seluruh jam anak belajar mendengarkan atau ceramah dari guru saja. Nah, itu yang akhirnya anak menjadi males, pembelajaran tidak menarik, nilai anak menjadi rendah ya tadi karena guru tidak mengakomodir karakteristik yang memang ini terjadi pada anak-anak. Buatlah pembelajaran itu menjadi bermain buat anak. Akhirnya anak bergerak,
anak bekerja dalam kelompok. Anak tuh senang bekerja dalam kelompok. Mereka tidak terlalu suka bekerja secara individual. Walaupun boleh sekali-sekali kita memberikan tugas secara individual, tapi dengan bekerja secara kelompok ini kita akan membantu pencapaian tugas perkembangan anak pada aspek sosial, pada aspek anak harus belajar bergaul dan melakukan hubungan dengan teman sebaya mereka, dan mereka akhirnya berperan sesuai dengan peranan sosial mereka. Guru juga harus bisa menyediakan alat-alat peraga, alat-alat media yang bisa anak lakukan secara langsung, tidak berupa abstrak, tapi bisa berupa media-media konkret yang anak melihat secara langsung, memperhatikan secara langsung penjelasan dari guru dari media-media peraga yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, ini penting diperhatikan, penting diketahui dan dihafalkan oleh kalian sejak sekarang, bahwa inilah karakteristik yang terjadi pada anak-anak usia sekolah dasar. Jadi jangan disalahin kalau anaknya suka gerak, kalau anaknya suka lari-lari dalam kelas, kalau anaknya suka main. Karena memang inilah karakteristik mereka gitu loh. Kalau ada guru yang masih suka nyalain, berarti gurunya belum lulus PGSD, belum lulus S1 PGSD gitu ya. Berarti gurunya nggak update ilmunya, seperti itu. Jadi perlu diketahui teori tentang karakteristik pada anak-anak usia sekolah dasar ya. Ya, baik, itu materi part 2 dari materi 2 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian apa yang sudah Ibu sampaikan, dan juga tugas yang harus kalian kerjakan pada materi ini mohon segera diselesaikan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline waktu yang Ibu informasikan di Simari. Kalaupun ada pertanyaan dari para mahasiswa, silahkan dituliskan di kolom komentar dan nanti akan Ibu cek dan nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan berikutnya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan juga semoga menambah ilmu pengetahuan kalian. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.